Balik lagi di Vokasi Kini dan kita masih berbincang mengenai bidang RPL. Saya akan bertanya kepada Mas Giovanni yang bergabung bersama kita. Mas Giovanni, boleh dijelasin nggak mengenai pekerjaan apa aja gitu yang ada di lingkup dunia RPL, khususnya di Indonesia mungkin ya, yang berkembang saat ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang RPL atau tadi di Pak Doni bilang software engineering ya. Software engineering ini sebenarnya mungkin di kepala orang-orang bayanginnya seperti programming gitu ya, profesi programming atau coding. Tapi kalau kita bicara software engineering sebenarnya ini bukan cuma sekedar coding atau bikin program. Software engineering itu merupakan proses yang terjadi mulai dari apa istilahnya produk itu dikembangkan, dibuat rencana gitu ya, sampai akhirnya diimplementasikan ke lapangan, sampai akhirnya orang-orang menggunakan. Itu proses yang sangat-sangat komprehensif dan menyeluruh sekali, di mana mulai dari proses pengembangan kebutuhan, mulai dari wawancara ke calon pengguna, mulai dari riset, kemudian juga nanti ada proses pembuatan programnya, kemudian ada proses pengujian. Jadi kalau kita bicara jenis-jenis profesi yang ada di dunia software ini sangat banyak sekali gitu ya. Tadi saya udah sebut sebagian contohnya gitu ya. Ada programmernya, ada mungkin dia pengujinya, ada dia orang yang analisnya, ada project manajernya. Jadi banyak sekali jenis profesi. Tadi Mas Yoksan juga bilang ada profesi artificial intelligence ya, yang mana sekarang makin marak karena software itu lebih diperkaya lagi. Bukan cuman bikin software yang satu arah, tapi dia juga bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi sendiri. Gitu. Ada beberapa teknologi yang memanfaatkan hal itu. Baiklah, berarti memang profesinya banyak sekali yang dibutuhkan gitu ya, apalagi banyak sekali. Dunia RPL ini berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau gitu saya pengen tahu juga dari Mas Doni, kalau misalnya kita tanya mengenai pemasukan gitu, secara finansial di dunia RPL ini, seberapa menjanjikan, Mas? Baik. Agak sulit kalau bicara di angka ya, karena kita range kali ya. Kalau ya range boleh kali ya, karena kita kebanyakan memang masih dan teman-teman juga menyadari profesi-profesi yang terkait dengan software engineering itu kebanyakan masih di Jawa, masih di Jakarta, dan kita tahu rate di Jakarta, di Jawa dengan di daerah tentu berbeda. Tetapi saya bisa katakan bahwa salah satu profesi yang punya nilai bayar, nilai gaji, nilai take home pay atau apapun lah katakan itu, yang tertinggi itu adalah di bidang software engineering. Oh ya, oke. Karena pertama tadi sudah disebutkan kebutuhannya Indonesia konon katanya kekurangan 1,1 sampai 1,5 juta orang yang berprofesi di dunia software engineering. Oh oke. Jadi bayangkan bukan 1-2 orang, tapi 1 sampai 1,5 juta orang. Nah, supply and demand kan, kalau ada kebutuhannya meningkat, tentu orang juga berani dalam tanda kutip bayarnya lebih tinggi. Tetapi yang ingin saya pribadi tekankan adalah rata-rata rekan-rekan, teman-teman milenial ini, teman-teman yang baru masuk di dunia software engineering ini, saya rasa bukan motivasi utamanya bukan di angka, bukan di angka, tapi memang dunia ini sangat menarik, dunia software engineering sangat menarik, luas sekali. Besok-besok kapan-kapan kita sudah bisa naik taksi tanpa sopir di depan, itu kan karena software engineering juga. Yes, wah itu kapan tuh kira-kira tuh? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke. Penasaran banget ya, karena emang teknologinya berkembang terus kan. Nah makanya saya penasaran juga dari Mas Yoksan. Mas Yoksan mungkin boleh dijelaskan ya, kalau misalnya kita masuk ingin gitu berkembang di dunia RPL ini dan kemudian masuk ke computer science di universitas, sebenarnya apa yang diajarkan di sana? Sebenarnya pada dasar rata-rata sih dasar-dasar apa yang akan dipelajari di dunia IT kedepannya bahkan masih juga dipakai ketika di industri ya, seperti logika dasar atau algoritma begitu-begitu, dan semuanya sih pada akhirnya kalau saya lihat menuju ke problem solving, gimana kita solve the problem, apalagi ketika di dunia industri makin akan banyak problem-problem yang harus di-tackle gitu, dan kita diajarin cara berpikirnya sih gitu. Dan juga ada dasar-dasar programming, coding begitu sih. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi pengenalan dulu dan kemudian lebih jauhnya tuh nanti akan diajarkan di tingkat-tingkat berikutnya, dan kemudian pasti ketika berkembang dengan supply dan demand masyarakat, pastinya itu berkembang juga seperti tadi Pak Doni bilang, learning by doing ya.
Ya, ya betul. Pada akhirnya harus juga belajar sendiri lagi sih, dan hanya disuapin oleh dosen atau guru. Baiklah. Nah, berarti aku pengen tahu juga dari Mas Giovanni, sebenarnya apa sih yang diperlukan gitu ya dari, ini kan kita bicara mengenai generasi muda di sini yang mungkin tertarik gitu untuk masuk ke dunia RPL. Sebenarnya selain memang mereka harus mempunyai keahlian di bidang tersebut, tapi apalagi gitu? Apakah curiosity yang tinggi gitu? Karena kan ini kita bicara mengenai dinamika yang terus berubah setiap harinya. Ya. Jadi sebenarnya itu menarik banget sih. Tadi saya juga dengar jawaban Mas Yosef, menarik sekali. Sebenarnya ada 3 menurut saya karakter yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang memang tertarik untuk berprofesi di bidang ini. Kalau yang pertama banget itu menurut saya yang paling penting itu rasa keingintahuan yang besar. Jadi bukan cuman sekedar gini, kalau misalnya kita sudah berkarir di bidang ini, kita bakal menemukan banyak hal di mana kita tuh harus menggunakan sesuatu program yang sudah ada sebelumnya. Nah, pilihannya adalah apakah kita menggunakan langsung atau kita mempelajari sebenarnya di balik ini semua cara bekerjanya bagaimana. Nah, itu menurut saya orang yang punya keingintahuan yang besar itu sangat penting sehingga dia bisa mengulik lebih lanjut gitu ya. Kemudian trait kedua, karakter kedua yang menurut saya juga penting itu pola berpikir yang runut. Jadi kalau misal ditemukan diberikan masalah yang besar ya, misalnya coba kamu bikin Instagram gitu. Jadi bukan kewalahan, tapi ya udah kita breakdown. Bikin Instagram tuh ada fitur apa aja. Kita breakdown lebih kecil, ternyata butuh ada untuk upload gambar. Ya udah bikin upload gambarnya dulu. Jadi masalah besar itu jangan langsung dikerjakan heads on gitu, tapi di breakdown kecil-kecil dulu baru kita kerjain pelan-pelan. Nah, 2 hal ini penting untuk trait ketiga. Yang mana trait ketiga ini modal utamanya ketika berkarir nanti ketika sudah lulus kuliah, yaitu kemampuan untuk belajar terus-menerus. Jadi kalau udah punya keingintahuan yang besar, udah punya pola berpikir yang sistematis, itu langsung nanti dengan sendirinya kita punya kemampuan belajar yang cepat dan terus-menerus gitu ya. Karena tadi teknologi itu tiap 5 tahun obsolete, tidak berguna lagi. Banyak teknologi yang 5 tahun sudah nggak berguna, jadi kita harus belajar lagi terus selama nggak stop lah gitu intinya. Oke. Pokoknya punya 3 trait itu ya, keingintahuan yang besar, pola berpikir yang runut, dan juga kemampuan untuk belajar terus-menerus yang pastinya dengan keinginan belajar terus-menerus ini artinya kita pasti setiap harinya bisa aware akan suatu hal baru dan juga pastinya adaptasi gitu ya dengan hal baru yang ada di dunia. Nah kalau gitu saya penasaran juga dari Mas Doni, mungkin boleh dijelaskan gitu ya mengenai kedepannya kira-kira dalam masa depan tuh RPL ini semenjanjikan apa dan semasif apa sih perkembangannya di Indonesia? Di Indonesia sangat masif, akan sangat masif, dan saya kira dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini lebih-lebih malah saya kira kebutuhan terhadap atau perkembangan industri software engineering atau RPL ini tentu akan sangat besar. Nah, ini apalagi didorong dengan kita dalam situasi yang kurang jelas. Ada yang bilang sekolah mulai tahun depan, ada kita berinteraksi sehari-hari itu juga mulai berbeda, harus pakai alat pengaman, harus pakai segala macam. Dan itu membuka peluang baru, justru bukan menghambat, justru membuka peluang baru. Besok-besok kalau sekarang naik taksi nggak ada sopir itu mungkin asik, tapi besok-besok harus. Karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Kita sekarang mau masuk ke mall, ke pusat belanja, sekarang harus menggunakan alat sensor, harus menggunakan alat counter, sehingga mereka bisa menghitung kapasitas. Dan itu semua dibutuhkan orang-orang yang berprofesi khususnya di RPL. Berarti akan luar biasa dibutuhkan gitu ya di masa depannya ya, dan perkembangannya juga akan luar biasa. Kalau gitu saya penasaran juga lagi dari Mas Yoksan nih, karena kan saat ini lagi belajar dan lagi ingin tahunya pasti lagi besar-besarnya gitu. Apa sih yang ingin dibuat gitu? Ada nggak cita-cita untuk mengembangkan suatu mungkin aplikasi yang memang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau gimana? Cita-citanya apa Mas Yoksan? Saya pribadi punya concern terhadap hubungan orang tua dan anak kayak gimana, karena IT juga, karena gadget juga, jadi hubungan orang tua dengan anak tuh tahun-tahun ini tuh menjadi renggang ketika orang tua sibuk dengan gadget pada saat pulang atau apa begitu. Saya pribadi ingin men-tackle masalah itu sih, dan sedang dipikirkan juga dengan tim, udah bentuk tim-tim kecil-kecilan lah gitu, iseng-iseng doang sebenarnya.
untuk tackle masalah ini. Dan oleh karena itu makanya tadi saya juga ingin belajar artificial intelligence itu lebih dalam, mungkin juga bisa membantu dengan teknik-teknik tertentu yang lebih advance begitu. Oke, itulah cita-citanya ya. Kalau gitu terakhir aku juga pengen tahu ada nggak tips and trick gitu dari Mas Yoksan nih untuk generasi muda untuk bisa ikut juga masuk gitu ke dalam dunia RPL dan masuk ke computer science? Seperti yang tadi Mas Giovanni udah bilang sih, sebenarnya rasa ingin tahu yang besar itu pasti akan bikin kita mencoba apapun lah yang kita bisa lakukan, entah itu ikut seminar-seminar yang seperti sekarang begitu banyak seminar online yang disediakan gratis oleh banyak provider seperti ada dari Gojek lah, Traveloka lah, dan yang lain lah gitu juga banyak. Dari Google juga bahkan banyak, dari internet begitu luas lah sebenarnya, dan kita bisa sangat mengeksplornya sekarang. Oke, intinya belajar dari manapun gitu ya, dan mengembangkan potensi dan minatnya di dunia RPL. Baiklah, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Giovanni, terima kasih untuk Mas Yoksan, dan juga Pak Doni yang sudah hadir di sini. Semoga dari tayangan yang tadi kita sudah omongin gitu mengenai dunia RPL ini bisa menggugah generasi muda untuk mencoba peruntungan di sini, karena memang peluangnya sangat besar ya Mas Doni ya, sangat besar, dan kedepannya juga pastinya akan banyak sekali pengembangan yang akan dilakukan di dunia RPL. Dan bisa jadi nih profesi di bidang rekayasa perangkat lunak ini adalah vokasi kini yang patut untuk dijadikan profesi demi masa depan yang pastinya lebih cerah. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Sampai jumpa di vokasi kini berikutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.